Beruntung saya ketemu kamu tahun lalu. Sehingga saya sekarang sudah bisa transaksi online dengan nyaman. Saya juga beruntung Pak, dikasih tahu Bapak tempo hari. Saya jadi bisa milih hewan kurban yang baik. Ibadah saya juga jadi nyaman. Ya, semuanya kan ada ilmunya sekaligus ada ahlinya. Betul itu Pak. Dengan sarana HP ini sekarang kita bisa bertransaksi dengan nyaman dan aman. Karena sudah tahu ilmunya. Asik ya Pak. Nah, kemarin kan sudah tahu cara memilih hewan kurban yang baik. Nah, sarana yang aman dan nyaman itu juga diperlukan dalam pelaksanaannya. Itu semuanya perlu ilmu dan ahli. Maksudnya sarana khusus Pak? Islam mengajarkan segalanya, termasuk sarana berkurban yang baik. Hah? Itu ada aturannya juga? Ya iyalah, Islam itu rahmatan lil alamin, menyeluruh. Keren kan? Oh gitu. Yang sudah-sudah sih kita jalanin aja Pak pas pelaksanaan kurbannya. Islam mengajarkan secara teknis dan lugas demi keamanan dan kenyamanan kita semua. Keamanan lagi Pak. Emang yang kemarin tidak cukup? Emang banyak risikonya kalau pelaksanaannya nggak benar? Bisa nularin penyakit lagi gitu? Ya iyalah. Kebetulan saya janjian dengan ahli Kesmafet, Dr. Hewan Denny. Beliau jagonya di bidang ini. Wah, dapat ilmu baru lagi nih saya sebagai perkurban. Keren nih. Sarana pelaksanaan kurban bukan saja penting untuk pekurban, tapi juga untuk panitia kurban, agar mereka bisa mempersiapkan pelaksanaan kurban dengan sebaik-baiknya. Kebersihan adalah bagian dari iman. Rasa kasih sayang terhadap makhluk Tuhan merupakan wujud ibadah, dan menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab sosial kepada semua umat. Jadi, bukan sekedar jumlah hewan kurban yang bertambah setiap tahun, tetapi yang terpenting adalah kualitas, sarana dan pelaksanaan kurban demi keamanan dan kenyamanan ibadah kurban. Keren kan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Denny. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah. Yang gue tunggu-tunggu datang nih. Silahkan, kenalkan nih. Halo Pak Dokter, saya Ya, Andi Pak. Denny. Silahkan Pak, duduk. Ya, Silahkan. terima kasih. Lagi seru nih ya? Iya Pak, lagi bahas tentang pelaksanaan hewan kurban. Pelaksanaan hewan kurban seru. Kalau salah, serem jadinya. Tapi kalau benar, asik. Wah, jadi penasaran nih Dok. Berkurban itu menyeluruh untuk kebaikan ibadah, keamanan dan kenyamanan, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, harus ada kerjasama antara panitia dan berkurban, dan untuk saling mengingatkan. Benar. Dan buat panitia yang melaksanakan pemotongan hewan kurban, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama perlu diperhatikan oleh panitia hewan kurban adalah tempat penampungan hewan kurban. Tempat penampungan hewan kurban ini harus dapat melindungi hewan kurban atau ternak dari terik matahari dan juga hujan. Tempat penampungan harus diberi pagar agar hewan tidak keluar dan juga ada hewan lain yang masuk ke dalamnya. Tersedia tempat air minum dan juga pakan. Dipisahkan antara jenis hewan, jadi kalau sapi dengan sapi, kambing dengan kambing, domba dengan domba. Kemudian ventilasi udara harus baik. Begitu juga pencahayaan di tempat penampungan hewan kurban juga harus baik. Yang penting lagi adalah kebersihan kandang atau tempat penampungan hewan harus selalu dijaga. Dan luasnya untuk sapi sekitar 1,5 meter persegi untuk 1 ekor, dan untuk domba atau kambing sebesar 80 cm persegi. Tali bila mana hewan itu diikat maka tidak boleh melukai hewan dan juga mampu mengambil air minum ataupun pakan. Dan terakhir, ada pengawasan dari petugas hewan kurban dari dinas yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner.
Hal kedua yang perlu diperhatikan oleh panitia hewan kurban adalah tempat pemotongan hewan kurban. Pada tempat pemotongan hewan kurban sebaiknya tidak beralaskan tanah, jadi sebaiknya diplester dengan semen ataupun dengan keramik ataupun dengan paving block. Kemudian ada lubang untuk menampung darah, besarannya itu 1,5 kali 1,5 meter, dan kedalamannya kalau untuk sapi 1 meter untuk 10 ekor, dan juga kalau untuk domba atau kambing 0,5 meter. Selanjutnya ada balok untuk mengalasi leher pada saat pemotongan, dan kemudian pada saat pemotongan ada kain ataupun pelindung sehingga saat ternak dipotong maka ternak-ternak lain pun tidak akan dapat melihat bahkan mendengar saat hewan dipotong. Yang harus dipersiapkan oleh si pemotong itu adalah pisau yang tajam, jadi termasuk pengasah pisau, dan si pemotong ini harus menjaga kebersihan pisaunya. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah orang yang menyembelih hewan. Dia sebenarnya harus terampil dan sebaiknya memang sudah mengikuti pelatihan, dan lebih baik lagi jika telah mendapatkan sertifikasi juru sembelih halal. Dan tidak kalah penting, tersedia air bersih. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah tempat penanganan daging. Pada tempat penanganan daging, panitia hewan kurban perlu memperhatikan orang-orang yang menangani daging agar selalu menjaga kebersihan terutama tangannya, dan saat menangani daging sebaiknya tidak makan, tidak minum, dan tidak merokok. Kemudian tempat penanganan daging harus dijaga kebersihannya. Tempat penanganan daging terpisah dari tempat pemotongan. Daging disimpan pada wadah, misalnya saja box atau baskom ataupun ember. Kemudian tempat pemotongan daging sebaiknya tidak di atas balok ataupun di atas permukaan ataupun lantai. Sebaiknya menggunakan meja. Selanjutnya tersedia plastik untuk mengantungi daging, dan mohon diperhatikan bahwa kantong plastik untuk daging terpisah dengan jeroan. Sangat dianjurkan plastik yang digunakan untuk mengantongi daging ataupun jeroan adalah plastik yang transparan atau banyak disebut sebagai kantong gula. Oh ya, sedetail itu? Iya. Itu untuk kenyamanan berkurban, kenyamanan si hewan kurban, keamanan kita manusia yang menangani daging dan juga yang makan daging hewan kurban, serta lingkungan, dan ini membuat kita semua senang. Contoh, kalau orang yang menangani daging hewan kurban itu jorok, maka dia akan menyumbangkan sekitar 10.000 sampai 100.000 kuman per menit. Dan kalau hewan kurbannya stres karena dia melihat atau mendengar temannya disembelih, maka kualitas dagingnya akan buruk dan juga rasanya juga kurang nikmat. Oh, Perlu ilmu dan kasih sayang dalam penanganan hewan kurban. Ini demi kenyamanan bersama dan daging yang akan dibagikan menjadi lebih berkualitas. wah hebat. Berarti nggak ngasal gitu ya Pak? Untuk panitia kurban, ini adalah amanah yang serius. Jangan main-main, karena tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Selain untuk ibadah, kebersihan, dan kesehatan manusia dan lingkungannya harus diperhatikan. Nah, mumpung ada satenya, sekarang kita makan sate dulu deh Pak. Ini yang ditunggu. Ini kambingnya dipotong dengan penuh kasih sayang, dijaga kebersihannya, dijamin enak pokoknya rasanya. Cie. Ini baru keren. Makasih. Nah, sekarang mari kita makan deh satenya. Jangan lupa ya, berdoa dulu.